Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Deni akan menjelaskan mengenai grafik fungsi kosinus dan tangen. Untuk menggambar grafik fungsi kosinus dengan menggunakan lingkaran satuan, langkah yang pertama yaitu kita buat dulu lingkarannya, kemudian kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini, baru kita ukur sudutnya seperti di sinus kemarin. Berbeda dengan di sin. Kalau di Y sama dengan sin X kemarin, kan kita menghitung sudutnya dari sumbu X dengan titik pangkal di titik pusat berlawanan arah jarum jam kan. Nah, kalau untuk Y sama dengan cos X ini berawal dari garis vertikal yang melewati titik pusat dengan titik pusat sebagai pangkalnya. Jadi dari sini kita menghitung sudutnya searah jarum jam. Berarti kalau misal 30 derajat, berarti kita ngukurnya dari sini ke kanan searah jarum jam sebesar 30 derajat. Kalau sudah sama seperti di sin kemarin, kita tarik garis hingga menyentuh lingkaran. Ketika sudah menyentuh di lingkaran, kita tarik ke kanan. Kemudian dari 30 derajat kita tarik ke atas, ketemulah titik 30 derajat, cos 30 derajat di sini. Kemudian kita ulangi dengan langkah yang sama untuk 45 derajat. Dihitung dari sini ke sana sebesar 45 derajat. Kemudian tarik garis lurus hingga menyentuh lingkaran. Tarik kanan, tarik atas, ketemulah titik. Begitu seterusnya hingga ada gambar seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita hubungkan sehingga menghasilkan gambar Y sama dengan cos X. Inilah gambar grafik Y sama dengan cos X. Mengapa grafik fungsi kosinus memiliki bentuk yang hampir sama dengan grafik fungsi sinus? Coba kalian perhatikan. Cos X sama dengan sin 90 derajat min X seperti yang kalian pelajari di bab-bab sebelumnya. Kemudian sin 90 derajat min X sama dengan sin min X min 90 derajat. Minnya dikeluarkan. Boleh kan? Kemudian dari sini kalian ingat bahwa sin min X sama dengan min sin X. Berarti sin min ini bisa kita tulis jadi min sin ini. Bisa disimpulkan cos X sama dengan min sin X min 90 derajat. Atau bisa dikatakan grafik fungsi kosinus bisa didapatkan dengan mencerminkan grafik fungsi sin X terhadap sumbu X, kemudian digeser ke kanan sebesar 90 derajat. Nah, ini adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X menjadi seperti ini, jadi terbalik kayak gini, lalu digeser ke kanan sebesar 90 derajat. Inilah gambar grafik Y sama dengan cos X. Apakah grafik Y sama dengan cos X kontinu atau diskontinu dalam interval ini? Jika kita perhatikan di sini, dari 0 sampai 360 derajat, tidak pernah ada putus sama sekali di grafiknya. Sehingga grafik Y sama dengan cos X bisa dikatakan kontinu dalam interval ini. Kemudian berapa periode atau grafik berulang dengan sendirinya setiap selang fungsi kosinus? Nah, ini kalau misal dilanjutkan akan berulang lagi seperti ini. Seperti itu lagi. Berarti grafik tersebut berulang setiap 360 derajat. Jadi satu periodenya adalah 360 derajat. Kalau sinus, satu periode kan satu gunung, satu lembah kemarin. Kalau kosinus, setengah gunung, satu lembah, dan setengah gunung. Perhatikan nilai Y-nya. Nilai Y maksimum seperti kita ketahui di sini. Puncaknya, maksimumnya ada di Y sama dengan 1. Sementara itu nilai Y terendah
ada di Y sama dengan min 1. Untuk amplitudenya, jika kita hitung dari garis seimbang ke titik puncaknya, jaraknya adalah 1. Dari seimbang ke lembah terbawahnya adalah 1 jaraknya. Sehingga amplitudenya adalah 1. Dari jawaban-jawaban di atas dapat disimpulkan sifat-sifat fungsi Y sama dengan cos X. Domain fungsinya adalah semua bilangan real karena dia kontinu. Rank fungsinya adalah dari min 1 sampai 1. Karena grafik tidak pernah melebihi 1 ataupun min 1. Jadi dia tidak kurang dari min 1, tidak lebih dari 1, seperti di gambar tadi. Fungsi Y sama dengan cos X merupakan fungsi periodik dengan periode 2π. Fungsi tersebut merupakan fungsi genap, yaitu cos min X sama dengan cos X, karena dia simetris terhadap sumbu Y. Untuk persamaan umum grafik fungsi kosinus, hampir sama dengan persamaan umum grafik sinus. Yang membedakan hanya kalau sin di sini sin, kalau cos di sini cos. Selebihnya sama kayak sin. Y maksimum, Y minimum, periode, rumusnya sama seperti yang sin kemarin, yaitu seperti ini. Kemudian, A di sini sama kayak sin kemarin, berarti amplitudo. Kalau B di sini hubungannya sama periode, 360 derajat dibagi mutlak B. Kalau plus minus C, hubungannya dengan geser kanan, geser kiri. Kalau plus C geser kiri sejauh C per B, kalau min C geser ke kanan sejauh C per B. Kalau plus minus D, hubungannya geser atas, geser bawah. Kalau plus D geser ke atas sejauh D, kalau min D geser ke bawah sejauh D. Langsung ke contoh soal. Gambarlah grafik Y sama dengan 2 cos X. Kita tentukan dulu A, B, C, D-nya. Bisa dilihat di sini A-nya 2, B-nya 1, C-nya 0, D-nya 0. A-nya 2 berarti amplitudenya 2. B-nya 1 berarti kita gunakan untuk menghitung periode. Periodenya adalah 360 derajat per 1 atau per B. Sehingga periodenya didapat 360 derajat. Karena C-nya 0, dia berarti tidak geser kiri, tidak geser kanan. Karena D-nya 0, berarti dia nggak geser atas, nggak geser bawah. Kalau digambar seperti ini, hampir sama dengan Y sama dengan cos X. Yang membedakan hanya amplitudenya 2. Jarak dari kondisi seimbang ke titik puncaknya adalah 2. Jadi yang awalnya di 1 jadi di 2 seperti ini. Dari sini ke sini jaraknya 2. Periodenya sama seperti Y sama dengan cos X. Dari 0 sampai 360 ada 1 periode. Next, gambar grafik Y sama dengan cos 2X. Tentukan dulu A, B, C, D-nya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0, D-nya 0. A1 berarti amplitudenya 1. Karena B-nya 2 berarti periodenya 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. C-nya 0 berarti dia nggak geser kiri, nggak geser kanan. D-nya 0 berarti dia nggak geser atas, nggak geser bawah. Langsung saja kita gambar grafik dengan periodenya 180. Jadi dari 0 sampai 180 nanti ada 1 periode, setengah gunung, 1 lembah, setengah gunung, seperti ini. 180 kan di sini. Di sini. Setengahnya dari ini, di sini. Berarti dari 0 sampai 180 ada setengah gunung, 1 lembah, setengah gunung. Ke kanannya juga sama, diulangi lagi seperti itu. Untuk amplitudenya 1, sama saja dengan Y sama dengan cos X. Gambarnya seperti ini. Next, gambar grafik Y sama dengan cos X min 30 derajat. Tentukan A, B, C, D-nya seperti tadi. A-nya 1, B-nya 1, C-nya min 30, D-nya 0. A1 amplitudenya 1, B-nya 1 berarti periodenya 360. C-nya min 30, karena min berarti geser ke kanan sejauh 30 derajat, sejauh C per B. Nah, bisa dilihat,
Kalau misal cuma geser kanan, geser kiri, geser atas, geser bawah, kita pakai bantuan Y sama dengan cos X yang biru ini. Tinggal kita geser ke kanan sejauh 30 derajat. Yang awalnya di sini geser 30 jadi di sini. Yang awalnya di sini geser 30 ke kanan jadi di sini. Untuk ujung lembahnya juga sama. Ini ke sini geser 30 derajat. Next, gambar grafik Y sama dengan cos X plus 1. A, B, C, D-nya ditentukan. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, D-nya plus 1. Pokok kalau C itu yang ada derajatnya, kalau D yang nggak ada, yang angka biasa seperti ini. Berarti dia amplitudenya 1, karena B-nya 1, berarti periodenya 360 derajat. Karena C-nya 0, berarti dia nggak geser kiri, nggak geser kanan. Karena D-nya 1, berarti dia geser ke atas sejauh 1. Untuk bantuan, kita gambar Y sama dengan cos X. Tinggal kita geser aja ke atas sebesar 1 satuan. Jadinya seperti ini gambarnya. Next, grafik fungsi tangen. Hampir sama dengan gambar grafik fungsi sinus. Cuma ada sedikit perbedaan di sini. Untuk menentukan sudutnya sama seperti di sinus. Awalnya dari sumbu X dengan titik pangkal di titik pusat. Jadi untuk menghitung sudut 30 derajat dari sini ke sana sebesar 30 derajat berlawanan arah jarum jam. Setelah itu ditarik garis. Nah, kalau di sinus kan cuma berhenti sampai menyentuh lingkaran. Kalau tan itu diteruskan hingga menyentuh sumbu Y. Kalau sudah menyentuh, baru ditarik ke kanan di 30 derajat ini, tarik ke atas. Ketemulah titik. Begitu seterusnya sampai selesai sampai 360. Sehingga gambar yang dihasilkan adalah gambar seperti ini. Apakah grafik Y sama dengan tan X kontinu atau diskontinu? Jika kita lihat di sini, dia putus. Di X sama dengan 90 derajat, 270 derajat, dan seterusnya di sana. Setiap kelipatan ini. Berarti bisa dikatakan grafik fungsinya dia adalah diskontinu karena ada putusnya. Karena tidak kontinu. Bagaimana kesimetrisannya? Ini kalau diteruskan ini seperti ini ke sini. Jadi dia simetris terhadap titik asal atau titik 0,0. Periodenya berapa? Jika kita perhatikan di sini, setelah 180 derajat dia akan berulang lagi seperti awal. Nah, berarti bisa dikatakan periodenya untuk fungsi tan ini adalah 180 derajat. Dia akan berulang setiap 180 derajat. Satu periode di fungsi tan ini adalah satu lengkungan ke atas dan satu lengkungan ke bawah seperti ini. Itu satu periode segini. Untuk nilai maksimumnya bagaimana? Ini jika diteruskan terus ini ke atas sampai tak hingga. Yang bawah juga gitu, terus ke sana sampai tak hingga. Sehingga nilai maksimum dan minimumnya tidak bisa ditentukan. Hal ini mengakibatkan amplitudenya tidak ada untuk fungsi tan. Dari jawaban-jawaban di atas disimpulkan sifat fungsi tan. Yang pertama, fungsi memiliki range mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena tidak ada nilai Y terbesar atau terkecil, maka fungsi tan tidak memiliki amplitudo. Domain dari fungsi tan adalah semua bilangan real, kecuali plus minus pi per 2, plus minus 3 pi per 2, plus minus 5 pi per 2, dan seterusnya. Pada saat kondisi putus tadi yang di awal di gambar itu. Yang C yaitu periode fungsi tangen adalah pi, lebih pendek daripada fungsi sinus dan kosinus, di mana fungsi sin dan kosinus periodenya adalah 2pi, sedangkan untuk tan adalah pi atau 180 derajat. Maka kita dapat melanjutkan grafik fungsi tangen ke kanan pi dan ke kiri 0 dengan pola yang sama. Grafik tangen tidak memiliki amplitudo karena tidak ada nilai Y terbesar atau terkecil seperti yang Budeni jelaskan tadi. Untuk persamaan umum grafik fungsi tan,
Ya sama aja kayak sinus dan kosinus tadi, hanya yang bedakan di sini tulisannya tan. A ini tidak menyimbolkan amplitudo karena tan tidak memiliki amplitudo. Untuk periode sama, rumusnya 360 derajat per mutlak B. Plus minus C juga sama, geser kanan geser kiri. Kalau plus C geser kiri, kalau min C geser kanan. Plus minus D geser atas geser bawah. Kalau plus geser atas, kalau min D geser bawah. Sama untuk gambar ya sama saja kayak fungsi sinus, kayak kosinus. Oke, cukup sekian penjelasan tentang grafik fungsi kosinus dan tangen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.